Halo semua yang di sana, seluruh Indonesia, salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Inilah program Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang, salam hormat. Pemirsa, apa sih sebenarnya tanda-tanda orang kecanduan gula? Terus dampaknya apa saja ke tubuh kalau kita kecanduan sama gula? Nah, ini akan kami bahas kupas tuntas di Go Healthy. Saya ingatkan bahwa pemirsa, Anda pun berkesempatan menjadi narasumber Go Healthy jika Anda punya cerita tentang masalah kesehatan Anda. Kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat email berikut ini. Sekarang kita cek, inilah profil narasumber kami yang akan kami wawancara episode kali ini. Ahmad Riyadi. Berbagai ujian tentang masalah kesehatan kian menghampirinya. Terakhir, ia terkena stroke pada tahun 2021. Masalah kesehatan Ahmad bermula pada 15 tahun lalu. Kala itu, ia dikatakan memiliki masalah jantung karena dindingnya mengalami penebalan. Kemudian, keluhan ini dirasa semakin berat karena tiba-tiba Ahmad mengalami diabetes. Gula darahnya melonjak tinggi hingga harus menggunakan insulin. Dan puncaknya tahun 2021 lalu, tubuh Ahmad terasa sangat lemas. Bahkan untuk turun tangga saja dirinya harus sambil duduk. Hingga beberapa hari kemudian, bagian kanan tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Ahmad dikatakan mengalami stroke akibat penyumbatan di otak bagian kirinya. Ia pun berharap bisa segera pulih kembali. Inilah Pak Ahmad Riyadi atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Iyeng dan istrinya yang setia mendampingi Ibu Nelly. Salam sehat Pak. Itu doa kami Pak. Salam sehat untuk Pak Iyeng dan juga Bu Nelly. Ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat semuanya. Sehat selalu Bang Coki. Yes. Bapak 15 tahun ada masalah di jantung tapi tidak melakukan apa-apa Pak. Malah bertambah buruk keadaannya gitu ya Pak ya. Menyesal nggak sih Pak? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena udah kejadian. Kan udah kejadian ya Pak ya. Dari 15 tahun lalu tuh sebenarnya Pak Iyeng udah tahu ada masalah penebalan dinding jantung. Awalnya gimana ketahuannya Pak? Saya ini sopir rental. Oke. Lagi bawa tamu, dada sebelah kiri saya sakit. Iya. Sakit, sangat sakit. Menurut pemeriksaan di luar ada indikasi ke jantung. Makanya sampai urus surat kematian, saking takutnya saya. Setelah itu semua baru saya ke dokter di Fatmawati. Ya udah jadi pasien selama 6 tahun kurang lebih berawat jalan. Bosan, berhenti lagi. Berhenti lagi dari dokter? Baru 2 tahun yang lalu baru puncaknya kena stroke. Penderitaan yang paling menderita, ya stroke. Kalau Bapak saja sepanik itu sebagai kepala keluarga, lah ini ibu rumah tangga gimana perasaannya waktu itu Bu? Saya juga ikut panik. Saya nggak bisa mikir apa yang harus saya lakukan ini. Buat bantu Bapak biar cepat sembuh. Ya paling cuman nyemangatin. 2 tahun lalu Pak Iyeng kena stroke Pak ya. Boleh diceritakan betapa sakitnya kena stroke pertama kali itu? Kalau dibilang sakit waktu awal karena saya nggak merasa sakit. Dan saya bilang ini justru bukan stroke. Pertama-tama saya mau sholat subuh pada minggu pagi. Karena bangun tidur, saya nggak bisa berdiri. Berjalanlah saya ngesot. Belum sampai kamar mandi, saya sudah pipis. Pipis di celana. Pokoknya pikiran penyakit nggak ada sama sekali. Saya masih mandi, saya sholat, duduk. Tetangga, istri bilang, lu stroke. Saya bilang, enggak. Padahal udah miring begini. Karena di otak saya stroke itu hanya untuk orang tua yang sudah 60 tahun ke atas. Hari Senin, Selasa, makin lama makin parah. Puncaknya di hari Rabu sore. Itu benar-benar udah nggak bisa bergerak, akhirnya mau nggak mau dibawa ke PON. Berangsur-angsur ya, mulai sadar lah, hidup sehat itu. Per hari ini keadaan Bapak gimana sih sebenarnya Pak? 8 bulan baru bisa ngangkat. Pelan-pelan saya menerima itu stroke, saya olahraga rajin, segala pantangan saya pantang, yang disaranin dokter saya lakuin. Alhamdulillah menjelang 5 bulan, kesembuhan saya mendekati
100%. Di bulan Juli, di saat saya mau normal 100%, saya kena COVID. Habis seperti serangan stroke pertama. Sampai saat ini. Tinggal lemesnya. Lemesnya saya ibaratin seperti benang basah ditarik. Tiba-tiba dilepas. Ya. Benang basah ditarik kan lurus. Iya. Dilepas jatuh aja. Saya begitu sekarang. Bapak cukup percaya diri nggak untuk berdiri sekarang sebentar jalan ke arah sini? Percaya diri. Boleh? Boleh. Bisa. Tanpa tongkat. Tanpa tongkat? Bisa. Meskipun belum stabil betul ya Pak ya? Iya. Belum stabil. Hati-hati ya Pak. Dan saya tidak ngotot untuk stabil sekarang ini. Karena mukjizat buat stabil 100% dari stroke itu. Bisa terima keadaan Bapak yang saat itu kena stroke? Iya, saya harus terima, harus menyemangatin dia. Kalau sayanya juga lemah, siapa yang semangatin dia? Ya alhamdulillah pokoknya ada aja jalannya. Itulah kelebihan istri saya. Mungkin kalau bukan Nelly yang jadi istri saya, mungkin saya nggak tahu. Lain cerita Pak ya? Lain cerita. Kami melakukan prosedur pengecekan kesehatan yang mendasar, pemirsa. Tensinya Pak Yeng masih cukup tinggi Pak, 139/80 ya. Ini tensinya memang kondisi saat ini sudah lebih rendah dibanding waktu Bapak awal kena stroke ya. Berapa itu? Datanya 280 masuk, 2 kali lipat dengan kondisi hari ini. Ya, tapi artinya tekanan darah Bapak belum stabil. Kemudian Ibu juga ini harus jaga kesehatannya. Kita lihat angka kolesterol Ibu sudah di atas rata-rata, di atas normal. 200, ini Ibu angkanya 221. Dan yang ini perlu menjadi perhatian adalah tekanan darah Ibu. Ya, di 168/99. Ini sudah di atas normal, Bu. Ibu ada keluhan? Sementara nggak ada sih. Nggak ada Saya keluhan. Nah itu hati-hati orang dengan hipertensi kadang tanpa gejala, tanpa ada keluhan. Tapi kemudian dengan pemeriksaan ketahuan angka seperti ini, kita harus segera ambil sikap, kita harus segera melakukan pengelolaan, pengendalian tekanan darah. Jangan sampai ya Bapak sudah mengalami stroke, ya masih mungkin untuk jadi stroke lagi yang berulang. Ibu yang masih sehat, ada kemungkinan ibu juga akan bisa mengalami stroke juga. Kita ingin supaya ibu juga harus bisa mengendalikan tekanan darahnya. Mas Boy, berarti ada bahaya sedang mengintai Ibu? Betul. Ada bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kita lihat sendiri ya, Ibu sendiri bahkan merasakan dampak dari stroke itu sendiri bukan cuma tentang pekerjaan, bukan cuma tentang tidak bisa beraktivitas, tapi dampak dari stroke itu juga bisa mempengaruhi yang namanya mentalitas seorang penyintas stroke sendiri ya. Dampak pasca stroke itu apa aja ya? Jadi kalau misalkan kita lihat sendiri dampak pasca stroke itu yang pertama itu biasanya orangnya cenderung untuk merasa sedih dan sering murung yang pertama. Yang kedua biasanya orangnya akan kehilangan minat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ini ya, biasanya akan ada rasa kelelahan yang berkepanjangan. Ini biasanya diakibatkan karena adanya respon terhadap penyesalan ya biasanya. Dan yang terakhir itu gangguan tidur selama lebih dari 2 minggu. Dan ini akan mempengaruhi juga dengan sikap emosional penderita stroke sendiri. Nah, dari dampak-dampak ini sendiri, ini bisa kita simpulkan, harus ada yang kita perbaiki. Artinya olahraganya diperbaiki, makan minumnya diperbaiki, kemudian kalau ada saran dari dokter itu diikuti. Jangan sampai kita tidak mengikuti apa yang disarankan sama dokter. Obat-obatan dikonsumsi, latihan tetap dijalankan. Dan jangan lupa, kalau ada yang namanya teknologi untuk membantu proses pemulihan kita, kita gunakan. Saat ini sudah ada teknologi laser yang bisa membantu proses pemulihan dan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya Mas Boy ya? Ya, teknologi laser ini akan membantu untuk darah-darah yang kental tadi, yang kadar kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, ini akan diuraikan. Jadi darah yang mengental tadi akan diuraikan supaya dia tidak mengental. Dengan darah yang tidak mengental tadi, maka kualitas darahnya akan menjadi lebih baik dan kemudian sirkulasi akan menjadi lebih baik. Dengan sirkulasi darah yang baik, maka diharapkan organ-organ yang dialiri oleh pembuluh darah tadi bisa berfungsi dengan baik. Kemudian juga akan mempengaruhi dinding pembuluh darah.
Ya, orang dengan kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, ya, dengan faktor usia juga, dengan pola hidup yang tidak sehat, ini dinding pembuluh darahnya menjadi kaku, menjadi lebih sempit. Ini akan menyebabkan tekanan darahnya akan meningkat. Nah, teknologi laser akan membantu dinding pembuluh darah yang kaku tadi, yang sempit tadi, dibikin lebih lentur, lebih elastis dan lebih luas, sehingga tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi dengan melakukan pola hidup sehat, dibantu dengan teknologi laser, harapannya Bapak sehat selalu, ya, dan bisa lebih baik lagi kondisinya dari hari ini. Ibu juga terhindar dari komplikasi penyakit-penyakit yang sudah mengintai ibu untuk saat ini. Ada salah satu ceritanya tentang teknologi laser yang sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia dan menurut mereka ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Biarlah masyarakat yang bercerita, kita simak. Punya keluhan pertama kali stroke, tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa aktivitas normal, 99% normal. Pernah terbayangkan nggak pemirsa kalau Anda memiliki hipertensi dan diabetes sekaligus? Punya salah satunya aja udah berbahaya. Bagaimana kalau Anda mengalami keduanya? Waduh, udah pasti Anda harus lebih ekstra lagi menjaga kesehatan tubuh karena risiko komplikasinya lebih tinggi. Hal ini dialami oleh Pak Iyeng. Makanya, ayo kita cegah stroke dengan mulai menjaga kesehatan tubuh, khususnya Anda yang punya keluhan seperti Pak Iyeng. Harus segera dikendalikan ya pemirsa, mulai dengan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser agar hasilnya optimal. AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan jika ini teratasi maka komplikasi pun terhindari. Sementara teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya adalah punya manfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Ini disarankan untuk Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya adalah ketika otot dan saraf distimulasi, maka akan membantu perbaikan secara fungsional ke arah yang lebih baik. NMES bukan cuma untuk penderita stroke, tapi juga perlu bagi kita semua yang masih sehat saat ini untuk memelihara ketahanan otot Anda. Nah, untuk Anda yang nggak punya keluhan kesehatan, justru lebih baik lagi kalau Anda menggunakan teknologi laser sekarang juga sedini mungkin, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertanyaan yang bagus. Hubungi saja call center dengan nomor yang tertera di layar, maka petugas kami akan membantu Anda mengarahkan Anda sampai mendapatkan alat kesehatan ini. Manfaatkan juga sesi khusus untuk berkonsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah menggunakan alat kesehatan kami. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun AccuLaser dari GoGo Mall. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali membahas pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Yuk pemirsa, simak penjelasan saya berikut ini mengenai manfaat dari buah bit. Buah bit merupakan suatu jenis umbi-umbian yang berwarna merah keunguan dan biasanya disajikan dalam bentuk jus. Tapi sayangnya belum banyak yang tahu mengenai manfaat dari buah bit. Salah satunya adalah buah bit memiliki kalori yang rendah, sehingga bisa membantu mengendalikan berat badan, memiliki kadar serat yang tinggi, menjaga saluran pencernaan kita agar lebih baik lagi, dan terlebih lagi nih buah bit memiliki kadar nitrat yang tinggi. Kadar nitrat yang tinggi bisa dijadikan bahan baku untuk membentuk nitric oxide, sehingga elastisitas pembuluh darah kita meningkat dan tensi kita menjadi lebih terkendali. Agar upaya Anda menjadi lebih maksimal, yuk gunakan teknologi laser supaya kualitas darah dan pembuluh darah Anda tetap baik. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, pertanyaan ini mesti dijawab sama praktisi kesehatan. Betul? Apa itu? Sulit apa enggak? Tanda-tandanya orang kecanduan gula itu apa? Terus apa saja dampaknya ke tubuh kalau kita kecanduan sama gula? Ayo, siapa yang suka manis-manis di sini? Mas Nurman? Mas Boy? Suka. Gula. Jadi kalau orang yang sudah keracunan atau kecanduan gula, ya kita sebut kecanduan itu artinya dia nggak bisa berhenti kalau nggak minum manis. Ini khas untuk orang-orang yang memang sudah mengalami diabetes, kadar gula darahnya tinggi. Ya, jadi dia semakin minum manis, semakin makan manis, rasanya kurang terus. Dia tidak pernah tercukupi dengan itu. Ya, kemudian biasanya orang yang kecanduan gula itu, kita lihat nih dampak ke badannya, dia berat badannya bukannya makin gemuk, dia makin kurus. Itu sebenarnya sudah terjadi kerusakan di tubuhnya, metabolismenya terganggu, gulanya itu tertimbun semua di dalam darahnya. Nah, ketika dia mengalir di dalam darah kita, maka dia akan merusak apapun yang dilewatinya. Karena kan dia mengalir di pembuluh darah kita. Yang pertama kali akan dirusak itu adalah kualitas dari darah dan pembuluh darah kita. Dengan begitu, kalau ada rusak di kualitas darah dan pembuluh darah kita, maka darah kita tidak bisa bekerja dengan optimal. Artinya, nutrisi yang harusnya dihasilkan dari aliran darah tersebut itu tidak bisa tercukupi, yang nantinya akan bisa merusak organ-organ di seluruh tubuh kita. Darah kita yang normal ini bisa dilihat ya, aliran darahnya lancar dan tidak ada tumpukan dari di keping-keping darah itu sendiri. Namun yang terjadi jika terjadi yang namanya pengentalan darah pada orang yang diabetes, kolesterolnya tinggi, maka darah akan menjadi tidak normal seperti yang di sebelahnya Mas Coki. Ya. Di sini akan ada penumpukan dari keping-keping darah, kemudian aliran darah itu tidak akan sampai ke ujung-ujung dari pembuluh darah kita yang terkecil. Ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi untuk memperbaiki darah yang kental ini banyak upaya yang bisa kita lakukan ya. Tadi dengan mengatur pola makannya, tidak terlalu banyak manis-manis, tidak terlalu banyak asin, tidak terlalu banyak yang lemak-lemak tinggi, dan kemudian teknologi laser ini juga membantu ya. Kalau kita lihat teknologi laser ini punya 3 sinar warna laser. Ya, dia ada warna laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, ini teknologi laser ini dengan panjang gelombang yang berbeda, dia akan memecahkan darah-darah yang menggumpal tadi ya, yang terlihat tadi karena kadar kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, dia akan diuraikan dan dicegah untuk tidak bergumpal kembali. Sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar dan organ-organ yang disuplai tadi bisa mendapatkan suplai oksigen nutrisi yang cukup. Ya, kalau di otak dia akan berfungsi dengan baik otaknya. Kalau di jantung, jantungnya akan bekerja dengan baik. Di ginjal, ginjalnya akan bekerja dengan baik. Ya, jadi ini memang kita poin di kualitas daripada darahnya itu sendiri. Nah, kemudian teknologi laser ini juga bisa akan membuat tadi metabolisme sel di tubuh kita menjadi lebih optimal. Ya, dimana kan kalau gula darah tinggi harusnya bisa digunakan untuk dirubah menjadi energi. Nah, teknologi laser ini akan membantu sel-sel tubuh kita yang tadi mengalami gangguan, ini akan dioptimalkan kembali. Jadi gulanya, kolesterolnya akan digunakan oleh sel-sel tubuh kita untuk dirubah menjadi energi. Jadi tidak ada lagi cerita nih kalau orang yang tadi habis minum manis, makan manis kemudian jadi lemes. Ya, karena gula tadi bisa dimanfaatkan, dia akan menjadi lebih segar lagi, lebih berenergi. Nah, tentunya dengan mengendalikan keinginannya untuk mengonsumsi yang manis-manis. Karena itu mesti pola hidup juga kan. Pola hidupnya juga harus diperbaiki. Kemudian olahraga juga jangan lupa. Pada orang yang mengalami stroke, terlebih lagi ada temannya yaitu mengalami sakit jantung, maka keterbatasan dalam pergerakan atau yang namanya latihan itu akan terjadi. Nah, solusinya apa? Bisa tambahkan teknologi NMES
atau yang namanya neuromuscular electrical stimulation. Ya. Nah, teknologi ini sendiri ini nanti akan membantu otot kita untuk berkontraksi. Nah, otot yang berkontraksi ini fungsinya apa? Otot kita kalau kita tidak berkontraksi, tidak kita latih, maka yang terjadi adalah penyusutan massa otot. Penyusutan massa otot ini pemirsa di rumah dan Bapak Iyeng ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena apa? Kita harus tahu yang namanya otot kita ini dia berperan dalam membakar gula darah dan lemak darah untuk diubah menjadi energi. Jika terjadi penyusutan otot, maka yang terjadi adalah lemak darah, gula darah ini akan menumpuk kembali di aliran darah kita. Makanya kita harus latih yang namanya otot kita. Jangan sampai terjadi penyusutan. Ya. Salah satunya adalah kita lakukan latihan. Kalau tidak bisa latihan, kita tambahkan teknologi NMES yang nantinya bisa mengkontraksikan kembali otot-otot kita. Ada yang mau ditanyakan kepada para praktisi kesehatan? Laser itu apa? NMES itu apa? Oke. Jadi kalau laser itu dia adalah satu bentuk teknologi ya yang digunakan untuk membantu supaya kualitas darah kita baik. Jadi dia ada panjang gelombangnya, dia ada dibuat khusus ya dengan teknologi dengan penelitian yang memang mendalam supaya dia berfungsi untuk memperbaiki kualitas darah kita. Dia punya 3 sinar warna dan punya panjang gelombang yang berbeda. Jadi yang laser merah itu memperbaiki kualitas darah kita, yang sinar biru dia memperbaiki kualitas darah kita, dan yang sinar kuning dia akan memperbaiki dari kualitas tidur kita. Kalau teknologi NMES ini dia akan mengeluarkan impuls listrik. Jadi dengan impuls listrik ini sendiri nanti akan merangsang otot kita berkontraksi seolah-olah sedang berolahraga. Nah, ketika sedang kita olahraga dan berkontraksi tersebut, maka massa otot kita juga akan ikut terjaga. Tapi selain itu, selain dia merangsang otot kita, ini teknologi NMES ini juga akan merangsang yang namanya syaraf-syaraf kita. Dan kita tahu bahwa kalau yang namanya orang terkena stroke itu syarafnya yang terganggu. Jadi dirangsang kembali dengan teknologi NMES. Nah, selain itu juga ya, teknologi NMES ini memang harus dibarengi dengan yang namanya latihan secara khusus. Dan jangan lupa, kalau misalkan kita sudah olahraga, kita sudah latihan, istirahat jangan lupa untuk dilakukan. Karena istirahat itu penting untuk regenerasi sel kita. Ya, saya mau menambahkan juga tadi kalau Bapak lihat di sini ya, pemirsa juga lihat di situ ada teknologi NMES, ada teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Ya, karena kepala ini kan merupakan bagian dari pusat sentral dari semua aktivitas kita. Nah, dengan adanya teknologi laser ini, maka diharapkan kualitas darah kepala kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi ini akan mempengaruhi fungsi berpikir kita, ya, untuk juga tadi kualitas tidur kita, ya, kemudian juga untuk kalau ada masalah-masalah di sekitar daerah kepala, daerah rongga hidung, daerah wajah, daerah mata, ini juga akan jadi lebih lancar sirkulasinya dan harapannya semua organ bisa berfungsi dengan lebih baik lagi dan juga akan terlihat lebih awet muda. Bapak sekarang kan sudah mulai ada pemulihan tapi masih ada ketidakstabil. Dan Ibu nih sudah mulai ada yang mengintai untuk jadi masalah. Jadi harapannya dua-duanya memperbaiki pola hidup, kemudian melakukan pemeriksaan dan juga dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Bapak sudah mendengar tentang teknologi laser, penjelasannya, penggunaannya, dan Bapak ingin sembuh, pulih. Izinkan kami membantu Bapak dan Ibu untuk mendukung pemulihan Bapak Ibu dengan memberikan teknologi laser ini. Teknologi laser generasi terbaru, AccuLaser Ultimate. Di dalamnya ada semua penjelasan dari Mas Boy dan Mas Nurman. Teknologi laser dan NMES-nya untuk pemulihan otot-otot Bapak yang masih lemah. Perlu waktu memang, tidak apa-apa. Tapi jalani saja dengan syukur dan sukacita. Terima kasih, Gogomo. Semoga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa terobati. Makasih, Pak. Semangat ya, Pak ya. Semangat ya. Bagaimana pemirsa? Setelah mendengar kisah Pak Iyeng yang terserang stroke akibat tensi dan gula darah yang tinggi, kini saatnya Anda mengubah pola hidup ke arah pola hidup sehat. Apalagi jika keluhan Anda sama seperti Pak Iyeng. Mari ikuti saran para praktisi kesehatan kami dengan mengendalikan angka gula darah dan tensi Anda. Mulailah lakukan pola hidup sehat serta tambahkan upaya optimal Anda, yaitu dengan menggunakan teknologi laser agar kesehatan tubuh meningkat. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan.
Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun equalizer akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Ayo pemirsa, semangat! Jaga kesehatan tubuh sebelum Anda terserang komplikasinya. Tentunya dengan menggunakan dokter laser maupun equalizer dari Gogomall. Hubungi nomor yang ada di layar. Inilah cara Anda untuk menjangkau kami dan kami akan melayani Anda dengan menjawab setiap pertanyaan detail, termasuk juga Anda bisa memanfaatkan konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser ataupun Equalizer Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Pak Iyeng, makasih. Bu Nelly juga terima kasih. 2 orang praktisi kesehatan kami. Mas Boy, Mas Nurman, thank you very much. Senang banget pemirsa Anda yang setia nemenin kami nontonin Go Healthy di Metro TV. Kalau Anda punya kritik, saran, masukan, kirim aja ke kami. Kami siap untuk menerimanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Coki Sitohang pamit untuk kembali.